Teks Teks editorial. editorial. Definisi. Teks Teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaksi media. Teks Teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi suatu media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks Teks editorial juga dikenal sebagai tajuk rencana. Teks Teks editorial biasanya terdapat pada rubrik opini. Teks Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu, masalah aktual. Isu Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Perlu kamu ingat ya, bahwa teks editorial itu berbeda dengan opini karena di dalam teks editorial berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis teks tersebut ya. Tujuan mengajak pembaca pendengar untuk ikut berpikir dalam isu yang sedang banyak dibicarakan di kehidupan sekitar. Memberi pandangan pada pembaca pendengar pada isu yang sedang berkembang di masyarakat. Manfaat memberi informasi pada masyarakat. Untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu, masalah yang terjadi di kehidupan. Menggerakkan pembaca untuk mengambil tindakan. Fungsi memengaruhi dan meyakinkan pembaca. Menjelaskan berita dan akibatnya kepada masyarakat. Mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang terjadi. Mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Meneruskan penilaian moral tentang isu tersebut. Ciri-ciri aktual dan faktual. Teks harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Jangan lupa juga, informasinya tetap harus mengedepankan fakta yang terjadi. Sistematis dan logis. Penyusunan teks editorial harus tersistematis yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya. Teks juga harus logis, artinya masuk akal dan tidak imajinatif. Argumentatif. Artinya teks ini mengutarakan argumen-argumen, alasan-alasan yang ada dalam sudut pandang redaksi. Kalimat yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Kaidah kebahasaan. Adverbia, yaitu kata keterangan. Biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang. Konjungsi, yaitu kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat. Contohnya, bahkan, malahan, sesungguhnya, adapun, dengan demikian, akan tetapi. Verba material, yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, melempar, membaca, menulis, memukul. Verba relasional, yaitu verba yang menunjukkan. Hubungan intensitas, pengertiannya B adalah C dan. Hubungan kepemilikan, pengertiannya B memiliki, mempunyai C. Verba mental, yaitu verba yang menunjukkan. Persepsi, contohnya melihat, merasa. Afeksi, contohnya mengkhawatirkan, menyukai. Kognisi, contohnya mengerti, memahami, berpikir. Struktur, pernyataan pendapat, tesis. Pernyataan pendapat atau tesis adalah bagian yang berisi tentang pandangan atau sudut pandang penulis pada permasalahan yang dibahas, diangkat. Biasanya bagian ini mengacu pada bentuk pernyataan atau teori yang diperkuat dengan argumen. Argumentasi adalah bentuk bukti atau alasan yang dapat digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam sebuah tesis, walaupun begitu argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak sebuah pendapat. Argumentasi dapat berupa generalisasi atau pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, ataupun fakta yang didasari oleh referensi yang terpercaya. Penegasan ulang pendapat, reiteration.
Pernyataan penegasan ulang pendapat atau reiteration adalah bagian teks editorial yang berisi tentang penguatan kembali pendapat yang sudah ditunjang oleh fakta dalam argumentasi. Pernyataan ulang pendapat terdapat pada bagian akhir teks. Contoh teks editorial. Jangan hanya bergantung pada vaksin. Pernyataan pendapat tesis. Langkah pemerintah dalam membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Argumentasi. Namun terdapat sejumlah masalah mendasar dari kebijakan pemerintah tersebut. Pertama, tugas dan fungsinya dapat tumpang tindih dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk oleh Presiden. Meskipun masih sama-sama dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, keberadaan tim ini berpotensi menghambat birokrasi. Apalagi masyarakat juga belum melihat hasil kerja nyata komite di lapangan. Kedua, keberadaan tim tersebut juga berpotensi berbenturan dengan tugas Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain menghasilkan rapid test cepat COVID, dan ventilator, konsorsium ini juga sedang mengembangkan vaksin merah putih bersama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute. Sebetulnya, pemerintah bisa saja cukup menugasi konsorsium ini untuk melaksanakan instruksinya perihal percepatan pengembangan vaksin. Selain itu, ruang lingkup tim ini tidak terlalu jelas. Pembuatan vaksin yang mumpuni pastinya memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Misalnya, masyarakat tentunya tidak mau percepatan pengembangan vaksin merah putih malah memicu pertanyaan dunia riset global akan kredibilitasnya yang bahkan pemerintahnya saja terkesan tidak percaya dan membentuk tim lain untuk melakukannya. Kemudian, pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dari perancangan vaksin atau obat. Uji klinis fase terakhir ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. AstraZeneca dan Universitas Oxford bahkan terpaksa menghentikan uji klinis buatan mereka ketika menemukan peserta uji klinis di Inggris mengalami efek samping yang serius. Sehingga rasanya tidak akan banyak yang bisa dilakukan oleh tim nasional bentukan presiden ini. Penegasan ulang pendapat reiteration. Daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek. Melalui berbagai pusat layanan kesehatan sebetulnya pemerintah dapat memperbaiki kualitas pengobatan pasien dan kesiapan tenaga medis agar angka kematian pasien COVID-19 tidak terus meningkat. Tanpa upaya terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tumpuan harapan pada satu solusi saja bisa dapat berujung pada masalah baru. Terutama jika waktu pengembangan vaksin jauh lebih lama dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Upaya pengendalian wabah secara holistik dan ketat harus tetap dilakukan melalui berbagai sudut. Menjunjung independensi Bank Sentral. Pernyataan pendapat tesis. Independensi Bank Indonesia (BI) ialah salah satu buah reformasi yang relatif paling terpelihara sampai hari ini. Meskipun dalam perjalanan waktunya ada beberapa skandal korupsi yang melibatkan pejabatnya, praktis BI mampu keluar dari stigma dan tabiat masa lalu yang memang jauh dari sifat independen. Argumentasi. Reformasi mengubah posisi Bank Sentral menjadi lembaga yang sangat independen dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Independensi BI selama ini dibuktikan dengan kemampuannya menjaga jarak dengan kepentingan politik. Di era kini, Bank Sentral tidak lagi banyak dicampuri kepentingan politik praktis. Namun, kini mulai muncul lagi kekhawatiran tentang masa depan independensi BI.
Pemicunya ialah isi draft rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK yang beredar belakangan ini. RUU P2SK ialah semacam omnibus law di sektor keuangan yang menghimpun regulasi-regulasi yang mengatur tata kelola sektor keuangan dalam satu gerbong UU yang komprehensif. Dari draft yang beredar, pada bagian kelima, Bank Indonesia, pasal 47.1 RUU P2SK hanya menyebutkan anggota Dewan Gubernur BI dilarang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan manapun, juga dilarang merangkap jabatan di lembaga lain, kecuali karena kedudukannya mewajibkan menjabat. Tidak terdapat ketentuan larangan anggota Dewan Gubernur BI menjadi pengurus atau anggota partai politik. Artinya, RUU yang merupakan inisiatif DPR dan disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa 20 September itu secara tidak langsung membuka pintu bagi politikus atau anggota partai politik untuk menjabat Dewan Gubernur BI. Padahal, pada poin itulah sejatinya salah satu letak kekuatan independensi Bank Sentral. Ketika poin itu justru menciptakan celah, taruhannya ialah lunturnya independensi. Sesungguhnya, celah itu sudah terbuka di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya, yakni UU Nomor 23 1999. Di belait itu sudah tidak terdapat larangan anggota Dewan Gubernur BI menjadi pengurus atau anggota parpol. Beruntung, selama 18 tahun terakhir ini tidak ada parpol yang memanfaatkan celah tersebut dengan memasukkan kader-kader mereka ke jajaran Dewan Gubernur BI. Akan tetapi, kalau aturannya tetap dibiarkan seperti itu, siapa yang bisa menjamin di masa datang Bank Sentral akan tetap steril dari tangan-tangan parpol? Siapa dapat menggaransi BI tidak akan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini layaknya dikuasai parpol karena mayoritas pemimpinnya ialah politikus? Sungguh mencemaskan sekaligus mengerikan jika membayangkan hal itu terjadi. Kita tahu, Bank Indonesia tidak hanya sebuah lembaga penjaga stabilitas moneter, tetapi juga pengawal stabilitas sistem keuangan. Kepentingan yang dijunjung ialah kepentingan negara. Kebijakan moneter yang ditelurkan sangat sentral berpengaruh pada hidup matinya perekonomian suatu negara. Karena itu, tak terbayangkan jika kemudian BI dipimpin jajaran Dewan Gubernur dari kalangan politikus yang tentu saja syarat kepentingan politik golongan. Intervensi mungkin akan datang silih berganti. Objektivitas kebijakan moneternya juga patut dipertanyakan bila pengambil kebijakannya ialah orang-orang yang boleh jadi tak punya kompetensi, tak punya rekam jejak jelas di sektor keuangan, dan tak melewati seleksi yang super ketat. Penegasan ulang pendapat reiteration. Oleh karena itu, demi menjaga wibawa dan independensi BI, juga demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga otoritas moneter itu, publik amat berharap RUU P2SK bisa mengembalikan spirit independensi Bank Sentral. Konkretnya, masukkan lagi pasal tentang larangan anggota Dewan Gubernur BI menjadi pengurus atau anggota parpol. Tutup celah kemungkinan BI dimanfaatkan secara politis dengan semena-mena.